Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas tentang pakaian muslimah, maka yang pertama perlu kita pahami adalah tentang kewajiban menutup aurat. Nah, apa Bu yang dimaksud dengan aurat ini? Aurat secara bahasa itu adalah kekurangan dan sesuatu yang mendatangkan celaan. Ini dalam bahasa Arab ya Bu ya. Jadi kalau diterjemahkan secara langsung itu artinya adalah sesuatu yang mendatangkan celaan. Nah, aurat manusia dan semua yang bisa sesuatu yang bisa menyebabkan rasa malu itu juga merupakan cakupan pengertian aurat. Disebut aurat ini karena tercela bila sampai terlihat oleh orang lain. Nah, ibu-ibu bisa merasakan ya kenapa istilahnya itu disebut aurat, karena sesuatu yang tidak layak untuk diperlihatkan gitu ya, tidak layak untuk tampak. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalil tentang kewajiban menutup aurat. Nah, kalau kita sudah mengenal Bu apa itu aurat, tadi adalah sesuatu yang tidak layak untuk terlihat gitu ya, menimbulkan rasa malu jika seandainya terlihat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31 khusus menyeru setiap kita hambanya untuk memperhatikan persoalan ini ya. Jadi persoalan aurat dan bagaimana memperlakukannya itu Allah telah menentukan. Nah, di surat An-Nur Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yudnina zinatahunna illa ma dhahara minha." Yang artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Nah, dalam surat An-Nur ayat 31 itu diistilahkan di situ sesuatu yang enggak boleh dinampakkan itu adalah perhiasan ya. Nah, menurut para ahli tafsir yang dimaksud dengan az-zinah di sini maknanya itu adalah mahallu zina. Apa yang dimaksud dengan mahallu zina Bu? Tempat-tempat perhiasan. Jadi inilah yang dilarang oleh Allah untuk ditampakkan. Tidak boleh terlihat dari seseorang sesuatu yang termasuk az-zinah tadi. Yang disebut adalah mahallu zina, tempat-tempat perhiasan. Tempat-tempat perhiasan itu apa saja? Seperti telinga, biasanya kan dihiasi dengan apa Bu? Giwang, anting gitu ya Bu ya. Leher dengan kalung, tangan dengan gelang, kaki juga dengan gelang kaki gitu ya Bu. Orang-orang jahiliyah terdahulu itu suka kalau perhiasan yang diletakkannya di kaki itu dilihat oleh orang gitu ya Bu. Bahkan ada yang memberinya dengan sesuatu yang bisa bersuara, gemerincing gitu. Nah, itu menampakkan seseorang itu sudah datang gitu ya Bu. Nah, itu ternyata Allah melarangnya dengan firman-Nya di dalam surat An-Nur tadi. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Nah, berikutnya ibu-ibu, selain firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 31 tadi, dalil berikutnya tentang perintah untuk menutup aurat itu adalah sebuah hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa ketika waktu itu Rasulullah bersama seorang sahabat sedang berbincang lewat Asma gitu ya, yang mengenakan pakaian tipis. Maka kemudian Allah menyeru Asma, "Wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita itu jika telah balik tidak pantas menampakkan tubuhnya kecuali ini dan ini." Nah, Rasulullah pada waktu itu menunjuk telapak tangan dan wajahnya. Nah, ini menjadi dalil bagi seorang muslimah
bahwa seluruh tubuhnya itu adalah aurat, kecuali dua perkara tadi ya Bu ya, yang itu bukanlah aurat, bukan sesuatu yang memalukan kalau nampak gitu ya. Apa itu? Telapak tangan dan wajah. Nah, jadi ibu-ibu, batasan aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, batasan ini berdasarkan nas-nas yang lain gitu ya, itu adalah aurat terhadap laki-laki non mahram. Nah, bagaimana dengan kepada mahram dan sesama wanita? Maka batasan aurat wanita itu lebih dari lebih yang boleh terbuka ya Bu, yang boleh terbuka itu lebih dari wajah dan telapak tangan tadi. Jadi untuk batasan aurat wanita terhadap mahram dan sesama wanita itu adalah anggota badan yang merupakan tempat-tempat perhiasan tadi. Masih ingat ya Bu tadi apa yang menjadi tempat-tempat perhiasan? Leher, kemudian telinga, rambut, kadang-kadang rambut dikasih cap gitu ya Bu. Nah, itu juga tempat perhiasan, tangan dan juga kaki. Nah, berarti kepada mahram dan kepada sesama wanita boleh nampak dari tubuh wanita itu lebih dari muka dan telapak tangan. Nah, demikian itu tentang batasan aurat wanita. Jadi Bu, sudah bisa tergambar ya Bu, mana yang disebut dengan aurat wanita, sesuatu yang tidak boleh nampak atau sesuatu yang kalau nampak itu memalukan gitu ya Bu. Memalukan itu dalam hal ini telah ditetapkan oleh Allah dalam nasnya, itu tidak sekedar perasaan manusia yang menilainya, tetapi memang faktanya apa yang diserukan oleh Allah itu pasti sesuai dengan keadaannya wanita, keadaannya manusia gitu ya Bu ya. Apa yang dilarang oleh Allah pasti itu sesuatu yang buruk, dan apa yang diperintahkan oleh Allah pasti itu sesuatu yang baik dan memuliakan manusia. Nah, aturan Allah ini Bu secara keseluruhan itu memuliakan manusia, termasuk di dalam perintah-perintahnya untuk menutup aurat.